dibangun di atas model data tertentu. Apa itu basis data modern? Basis data yang digunakan saat ini telah berevolusi untuk menskalakan baik secara vertikal maupun horizontal. Basis data dapat disimpan data yang sangat besar di log dan menyediakan antarmuka perangkat lunak canggih untuk manipulasi serta analisis data lainnya. Mengapa basis data itu penting? Basis data formal tinggi sangat penting untuk setiap organisasi. Basis data mendukung operasi internal perusahaan dan menyimpan interaksi dengan pelanggan serta pemasok. Basis data juga menyimpan informasi administratif dan data yang lebih khusus seperti model teknik atau ekonomi. Contohnya termasuk sistem perpustakaan digital, sistem reservasi menjelaskan, dan sistem inventaris. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa basis data itu sangat penting. Apa itu penyimpanan data? Penyimpanan data adalah istilah luar untuk repositori data yang sangat besar dari sistem perusahaan, organisasi, penghasilan, semua tipe data, termasuk film, dokumen, video, dan perangkat data aplikasi dan data sistem organisasi. Menggunakan penyimpanan data untuk memproses dan menyimpan semua datanya. Penggunaan untuk analisis aplikasi serta mengambil keputusan yang didorong data. Mengapa basis data AWS Group dapat membantu menyediakan berbagai pilihan basis data yang dibuat khusus untuk sistem perusahaan. Basis data AWS mendukung semua tugas manajemen basis data seperti menyediakan servis, batch konfigurasi, dan mencadangkan hasilnya. Anda dapat fungsikan pada pengembangan aplikasi, sementara AWS terus membantu basis data dan mengotomatiskan pengeskalan. Berikut ini adalah beberapa contoh lain basis data AWS. Mengapa basis data itu penting? Basis data formal tinggi sangat penting untuk setiap organisasi. Basis data mendukung operasi internal perusahaan dan menyimpan interaksi dengan pelanggan serta pemasok. Basis data juga menyimpan informasi administrasi dan data yang lebih khusus seperti model teknik atau ekonomi. Menskalakan yang efisien. Aplikasi basis data dapat mengolah data dalam jumlah besar, menskalakan hingga jutaan, miliar, dan lebih banyak lagi. Tidak mungkin menyimpan jumlah data digital ini tanpa basis data. Literasi data. Basis data sering memiliki aturan dan syarat bawahan untuk menjaga konsisten keamanan data. Basis data mendukung persyaratan privasi dan kepatuhan yang terkait dengan data apapun. Misalnya, untuk mendapatkan akses basis data, penggunaan harus masuk penggunaan yang berbeda, mungkin juga memiliki tingkat akses yang berbeda, seperti hanya baca. Analisis data. Sistem perangkat lunak modern menggunakan basis data untuk menganalisis data. Sistem ini dapat mengidentifikasi tren dan pola atau membuat prediksi. Analisis data membantu organisasi membuat keputusan bisnis dengan percaya diri. Apa saja tipe-tipe basis data? Anda dapat mengklasifikasi basis data sesuai dengan kasus penggunaan, tipe data, dan model penyimpanan data. Berikut adalah 3 contoh cara untuk mengklasifikasi basis data berdasarkan isinya.
mana basis data revolusi. Basis data yang paling awal adalah kaset magnetik dengan catatan data yang disimpan secara bertahap. Basis data terus seiring dengan kemajuan teknologi. Basis data hierarki menjadi populer di tahun 1970-an. Ahli-ahli penyimpanan catatan secara bertahap. Basis data hierarki menyimpan dalam struktur pohon, membuat hubungan induk turunan antar dua fitur. Basis data jaringan. Basis data awal lainnya model data jaringan memungkinkan satu catatan turunan memiliki beberapa catatan induk dan sebaliknya. Basis data relasional. Pada tahun 90-an, basis data relasional muncul sebagai model perusahaan yang populer karena produktivitas, validitas, dan kompatibilitas dengan perangkat legaras yang lebih cepat. Basis data relasional mengatur catatan sebagai beberapa tapi bukan daftar terjelaskan macam-macam RDBMS dan jelaskan minimal 3 RDBMS yang digunakan. Jelaskan macam-macam RDBMS. Traditional Database Management System. RDBMS adalah sistem RDBMS, Database Management System, yang paling umum digunakan. RDBMS penyimpanan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data. SQL bahasa Inggris Data Management System atau DMS yang multi-harian multi-user dengan sekitar 6 jutaan interaksi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah Linux generasi publik GPU, tetapi mereka juga menjual di bawah Linux untuk kasus-kasus di bawah penggunaan tidak cocok dengan penggunaan GPL. Orange adalah tradisional database management system RDB untuk mengolah informasi secara terbuka, kompetitif, dan integratif. Orange Service menyediakan server yang efisien dan efektif karena kemampuan hal sebagai berikut. 1. Dapat bekerja di lingkungan ceras. Service memproses tersebut. 2. Menangani manajemen sebar dan basis data yang besar. 3. Mendukung akses data secara simultan. 4. Performance prosesan transaksi yang tinggi. 5. Menjamin tersedia yang terkontrol. 6. Lingkungan yang terverifikasi. PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data tradisional RDBMS open source yang dikenal karena 1. Keandalan, 2. Fleksibilitas, 3. Keamanan, 4. dukungan standar teknik tersebut. 5. Kompleksitas dengan berbagai basis pemrograman. 6. Dukungan tipe dalam dan tradisional. Jelaskan tentang derajat kardinalitas database. Apa itu derajat? Tidak dapat dipungkiri bahwa materi ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Setelah kita dapat membuat erat, sekarang waktunya kita menentukan derajat dari entitas-entitas yang mempunyai relasi antar satu dengan yang lain. Titik-titik yang mungkin. Kardinalitas pada database. Kardinalitas merupakan konsep berdasarkan dalam basis data yang memainkan peran penting dalam merancang basis data yang efisien dan mengoptimalkan kinerja kuener. Derajat kardinalitas database itu menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimal yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain dan
satu kesatuan berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berumur paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya. MHS dengan KTM satu K banyak untuk money berarti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Dengan sebaliknya, contoh MHS dengan MTK banyak K1 itu berarti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan